Assalamualaikum, perkenalkan, nama Ibu Heni Mariani. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin memaparkan materi tentang narkoba dan dampaknya dalam kehidupan. Baiklah, mungkin dari kalian ada yang belum mengetahui apa itu pengertian narkoba dan jenis-jenisnya. Kalau belum tahu, simak videonya berikut ini. Kita langsung ke pengertiannya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019. Baiklah, kita akan menuju ke pengertian narkoba. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan. Baiklah, pada kesempatan Ibu ingin menerangkan pengertian narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Sesudah tadi pengertian tentang narkoba, kali ini Ibu akan memaparkan tentang jenis-jenis narkoba. Narkoba dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, seperti ganja, opium, dan tanaman koka, sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Sedangkan golongan kedua bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Contohnya seperti morfin, alpaprodina, dan lain-lain. Golongan kedua ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Kemudian yang terakhir, narkotika golongan ketiga. Narkotika ini memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan seperti terapi. Contohnya kodein. Kalau tadi sudah disebutkan jenis-jenisnya, sekarang berdasarkan asalnya. Ada yang dinamakan narkoba jenis sintetis, semi-sintetis, dan jenis alami. Kita mulai dari jenis sintetis. Jenis yang satu, berdasarkan asalnya, narkotika dibagi menjadi 3. Yang pertama jenis sintetis, yang kedua semi-sintetis, dan yang terakhir adalah jenis alami. Baiklah, yang pertama jenis sintetis ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga pemulihan. Contohnya metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, jenis narkotika semi-sintetis, pengolahannya menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya morfin atau heroin. Sedangkan yang ketiga, bukan yang terakhir, adalah narkotika jenis alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika jenis alami ini. Dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan. Jika disalahgunakan, salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Baiklah, kita sampai kepada pembahasan bahaya dan dampak narkoba pada kesehatan dan hidup. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang bahaya dan dampak narkoba bagi kesehatan dalam hidup. Yang pertama, dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi,
tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari rasa sesak pada bagian dada bisa, baiklah, pemaparan selanjutnya adalah tentang bahaya dan dampak narkoba dalam kehidupan. Yang pertama, dampak narkoba itu adalah menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi ini, baiklah, pemaparan ibu selanjutnya adalah tentang dampak narkoba dalam kehidupan. Yang pertama, narkoba menyebabkan dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang dan muncul halusinasi. Yang kedua, ini ada hubungan dengan pertama. Yang kedua itu halusinasi, menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Yang ketiga, menurunkan tingkat kesadaran. Hilang kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Kemudian dampak yang keempat adalah kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai narkoba tersebut dalam dosis yang tinggi. Yang keempat, kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai narkoba tersebut dalam dosis yang tinggi atau overdosis. Inilah akibat paling fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Yang keempat adalah kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai narkoba tersebut dalam dosis tinggi atau overdosis. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Nyawa menjadi taruhannya. Kemudian yang kelima, gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obat tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misal, susah berkonsentrasi di tempat kerja, mengalami masalah keuangan, hingga berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar. Yang kelima, gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak bagi kondisi tubuh saja, tetapi penggunaan obat tersebut juga mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Misalnya, susah berkonsentrasi ketika bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga berurusan dengan pihak kepolisian jika melanggar hukum. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Baiklah anak-anak, demikian pemaparan Ibu tentang narkoba dan dampaknya dalam kehidupan. Narkoba no, prestasi yes. Jangan lupa like dan komen video ini ya. Bye-bye.